Kak Revi, maaf nih. Jendes berkali-kali image-nya jadi jelek nggak sih? Kalau gue ya, kalaupun image itu jelek ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Oke. Halo Kak Revi, lulus di umur usia ke berapa? 38 tahun. Itu gimana sih ceritanya? Ceritanya ya gue awalnya kejar paket C dulu karena gue memang orang nggak sekolah, terus gue kejar paket C karena gue syuting dulu di Genta Buana dan juga urus suami, urus keluarga, terus akhirnya kejar paket C dan terus langsung kuliah di tahun 2018. Jadi ini hampir mau 8 tahun S1 itu harusnya udah di DO. Jadi memang lulusnya karena faktor kasihan. Oh, untung nggak sampai pemutihan. Iya, makanya pemutihan gue udah 3 kali, skripsi gue udah 3 kali. Oh, iya. Yang bikin gagal tuh apa sih dulu? Yang bikin gagal karena ini pertama kali gue kuliah. Jadi gue nggak tahu kalau skripsi itu harus revisi bolak-balik, butuh waktu bener-bener. Lo harus fokus, harus konsen gitu. Ya akhirnya kemarin-kemarin suka lupa. Udah waktunya revisi lo, udah waktunya ini kan waktunya mau ini, lupa gitu. Kayak kemarin juga wisuda itu juga udah mepet, baru gue ambil semua toganya. Kalau nggak diingetin udah lupa lagi, lewat. Itu gimana bisa lupa sih seorang Revi kan udah ada peringatan harus revisi. Iya, sebenarnya sih harusnya kayak gitu ya, tapi ya memang nggak tahu ya, mungkin juga gue banyak kegiatan yang lain karena kan gue juga langsung PKPA, gue langsung ngurus ujian profesi advokat juga, jadi banyak banget kegiatannya gue. Jadi belajar aja sih sebenarnya di rumah, belajar baca kayak gitu-gitu. Tapi ya akhirnya gue happy banget gitu kan, dan ya bener kata orang gitu, hidup itu memang belajar sih. Entah lo belajar tentang kehidupan, entah lo belajar secara akademia gitu, secara akademis. Jadi emang belajar sampai gue pernah baca di artikel, di saat lu udah kehilangan minat belajar, lu tuh udah mati sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Kita kayak gini mau belajar gadget mau nggak mau, walaupun bukan secara gue nggak harus belajar di sekolah ya kan, itu kan belajar. Oh ya, belajar hidup, kehidupan, belajar itu. Dan memang benar, hidup itu belajar. Makanya gue mau langsung lanjut ke S2, doain. Ini dalam berarti berniat untuk melanjutkan ke S2 langsung ini. Langsung S2. Jadi udah habis itu gue capek sekalian, baru nanti gue kerja bakbuk lagi. Kak Revi itu kelewat gitu, apa karena kalau ngeliat Instagramnya dunianya glamor, main mulu, apa karena gitu nggak sih? Salah satunya itu, karena kan gue juga suka keluar ke kafe gitu kan, sampai akhirnya gue belajar DJ sekarang karena itu adalah sebenarnya hobi. Jadi gue suka hobi keluar ke kafe, nongkrong, denger lagu. Kalau dulu gue ke DJ itu cuma hanya bukan untuk jadi mata pencarian, tapi sekarang karena udah ada yang lihat main DJ, akhirnya gue main dong kesini, akhirnya di mata pencarian sendiri buat gue gitu. Jadi hoki banget gitu, beruntung lah gue lah. Gimana tuh soal DJ dan dunia malamnya? Soal DJ dan dunia malam itu ya itu tergantung diri kita ya. Masalah dunia malam itu kayaknya bukan sekedar artis saja yang ada dunia malam gitu, bahkan mungkin semuanya pun juga ada kehidupan siang dan malamnya gitu. Cuma gimana kitanya aja. Walaupun kita masuk ke tempat dunia malam itu pasti image lu udah jelek gitu. Iya kan? Lu mau misalnya ibu rumah tangga, tapi lo kalau datang ke tempat hiburan malam pasti image lo udah jelek gitu. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri, kita juga nggak bisa menilai orang itu tak kenal maka tak sayang. Terus soal penilaian image yang jelek nih, misalnya dari netizen soal Kak Revi, itu gimana tanggapan Kak Revi yang sensasional lah gitu? Kalau soal masalah sensasional, kita flashback lagi kayak yang dulu-dulu, justru gue merasa I'm the luckiest girl in the world, karena dari semua rentetan itu gue bisa jadi seperti sekarang. Hey, come on, look at me now gitu kan. Tapi bukannya gue juga arogan, maksudnya I'm proud to be Revi Mariska walaupun gimana-gimana. Dan gue juga terima kasih sama rekan-rekan pers, karena kawan-kawan pers ini adalah media yang menyediakan gue untuk tetap eksis walaupun gue sudah tidak ada karya apa-apa lagi. Jujur ya, Revi itu udah bukan artis gitu, tapi karena media yang ingin tahu, kawan-kawan media yang menciptakan berita, even itu baik atau buruk, tapi gue berterima kasih sama kawan-kawan media, itu membuat gue jadi lebih eksis walaupun gue sekarang ini nothing ya, bukan siapa-siapa. Dan gue juga ya terima kasih untuk keluarga gue, untuk thanks a lot lah pokoknya. Jadi gue jadi lebih kuat gitu dengan image gue yang jelek, karena hidup ini tidak harus selalu dibilang baik, hidup ini tidak harus selalu dibilang lo bagus, enggak gitu. Karena dengan lo kayak gitu, lo mau menerima kritik, lo bisa lebih maju, lo bisa tahu kekuatan lo di mana sih gitu, lo bisa survive, lo bisa
lewatin limit batasan itu gitu. Berarti Jadi- kakak ngerasa enjoy aja nih ketika orang mengkritik terus memandang image kakak ini sebagai seorang yang agak yang jelek gitu, itu berarti kakak merasa ya biasa aja, enjoy aja gitu apa gimana? Iya, gue sih enjoy aja karena itu kan opini kan. Gue tidak bisa melarang orang untuk tidak membicarakan gue. Gue boleh ngomong, lu jangan ngomongin gue di depan gue, tapi di belakang gue kan gue nggak tahu. Kita nggak bisa melarang itu nggak bisa gitu. Jadi ya enjoy aja tuh, yang tahu gue kan gue gitu. Jadi buat gue jangan overthinking gitu, don't overthinking. Kita nggak tahu kan, nggak ada yang tahu kan. Gue di usia 38 gue jadi SH, yang dulunya kalian kayak misalnya kan diremehin, kayak dilecehin, diinjek-injek, tapi kan itu kan semua jadi semangat buat gue gitu. Jadi don't overthinking, jangan juga terlalu ya berasumsi yang gimana gitu. Tapi Kak Revi emang sempet ngerasa kayak diremehin gitu-gitu nggak sih sama orang-orang gitu? Kalau diremehin sih enggak, cuma mungkin karena dari pemberitaan yang baik atau yang buruknya gitu, orang kayak ngerasa underestimate gitu. Tapi kalau gue sih ya gue nggak peduli, karena gue hidupnya di dunia nyata gitu, bukan di dunia sosmed yang kalian lihat dari komen orang langsung terpengaruh, terus kalian lihat dari hashtag orang terus digoreng-goreng lagi jadi makin jadi, dan gue kan nggak pernah klarifikasi. Jadi buat gue santai aja jalanin hidup yang real aja gitu. Tapi ada nggak sih komen haters yang nyakitin Kak Revi sejujurnya? Nggak ada sih, semuanya nggak ada. Semuanya itu buat gue anggap sama itu fans semua, nggak ada haters. Jadi karena kalau haters nggak mungkin dia sampai cari tahu, itu pasti fans yang tersembunyi sebenarnya. Iya dong, karena kalau kita ngefans sama orang pasti kita bangun tidur mau ngeliat handphone dia, kita mau tahu tentang dia. Sebenarnya itu fans, itu bukan hater. Jadi gue menganggap itu semua fans gue. Jadi nggak ada haters, nggak ada netizen juga sih sebenarnya. Mereka tuh semua memberikan kritik-kritik yang baik semuanya untuk gue. Terus kayak tipikal yang nanggepin komen nggak sih Kak Revi kalau ada komen-komen yang nyakitin atau apa? Nggak ada yang nyakitin sih, karena gue kalaupun sosmed itu gue untuk just having fun ya, just fun gitu. Jadi gue nggak ada yang gimana-gimana. Jadi gue juga nggak terlalu memikirkan itu, karena ya gue pikirin sekarang aja deh yang hidup di sini aja gitu loh. Oke, berarti Kak Revi ini sekarang yang setelah juga lulus gitu, terus tadi belajar DJ segala macem dengan segala kegiatannya itu, sekarang udah ngerasa kayak udah gua menikmatin hidup aja, enjoy meskipun usia gua 38 tahun gitu ya Kak. Iya benar-benar. Gue tinggal nikmatin hidup aja ya, walaupun kata orang itu nggak salah usia 38 tahun itu udah tua banget ya, tapi kan kita namanya belajar itu udah mengenal usia dong ya kan. Namanya ilmu itu kita terus belajar. Jadi gue harus pede aja gitu. Masih banyak juga kok orang yang umur 58 tahun atau berapa dia juga masih sekolah, misalnya mereka masih S2 atau apa. Jadi gue nggak usah malu, pede aja lagi. Tapi seorang Revi pernah hidup seterpuruk apa sih? Kalau masalah terpuruk itu orang itu banyak ya. Terpuruknya gue belum tentu terpuruknya lo. Kayaknya gue belum tentu kayaknya lo ya kan. Jadi yang namanya hidup itu ada turun naik. Ada kita sedih, ada kita seneng itu. Jadi ya kita syukurin aja apapun itu. Kembali lagi soal kata netizen nih, Kak Revi tuh orang yang nggak bisa hidup sendiri, emang bener nggak? Nggak bisa hidup sendiri, berarti sampai sekarang gue masih sendiri nih, masih jadi janda. Masih Tapi ada yang lagi iya. deket nggak? ya tuh kan mulai. Iya, korek dikit. Yang dekat, aduh sekarang ini ada banyak sih. Oh, Ada banyak. Players Ini mulai nih. bener Kak Revi. Siapa tuh? Siapa? Enggak ada. Lagi nggak ada. Lagi pengen fokus dulu kerja. Fokus. Kuliah kalau mau pacaran mulu ribet nggak kelar. Ntar gue S2 ntar nggak lulus lagi. Tapi masa sih seorang Revi nggak deket sama siapa? Enggak. Emang karena gue lagi mau fokus dulu. Fokus kuliah dulu. Iya. Di tempat DJ nggak ketemu siapa? Enggak ada apalagi itu. Kerja nggak ada ngapa-ngapain. Belum lagi. Ada teman nggak di Kak? Ya terus Kak, tadi balik lagi nih ke masalah kuliah nih, sempat tadi revisi berkali-kali, itu berarti sering banget nih diingetin sama dosen pembimbing, itu sering banget Kak? Sering banget, sampai Revi hari ini harus balik revisi lagi. Gue sama orangnya pikun gitu, lupa banget. Jadi gue tuh bikin skripsi udah 3 kali, harusnya gue 2 tahun lalu itu gue udah skripsi, udah lulus. Jadi makanya ini yang ketiga kali skripsi gue, dan baru diterima, baru gue bener perhatiin tuh satu aja itu. Udah gue nggak ngerjain lain, jadi kita nggak bisa, bukan kita, maksudnya gue nggak bisa
pikiran gue nggak bisa terpecah belah. Jadi kalau gue mikir satu ini fokusin dulu sampai udah kelar. Orang wisuda aja toga aja lupa. Kak Revi, maaf nih, Gendes berkali-kali image-nya jadi jelek nggak sih? Kalau gue ya, kalaupun image itu jelek ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Toh ya seperti yang tadi gue bilang, orang itu hidup itu tidak harus ingin selalu dibilang baik. Sesekali juga kita kan boleh lah, namanya manusia, ada hilaf, bikin salah. Hidup itu tidak harus selalu dipuji-puji melulu gitu. Jadi buat gue mau dibilang jelek ya nggak apa-apa, itu kan persepsi orang, pikiran orang. Nah, kenal sama kata sayang, itu aja. Itu sayang gue. Itu kan image-nya sempat dibilang jelek atau amburadul nih Kak. Dan sempat dibilang gangguan mental juga sampai akhirnya sekarang udah selesai kuliah. Respon Kak Revi sendiri gimana? Respon gue sendiri ya, gue orangnya bukan tipikal orang yang, gue masa bodoh banget sebenarnya sama masa lalu gue, dan gue juga nggak mau overthinking. Gue nggak mau overthinking sama masa depan gue, karena nggak ada yang tahu kan umur segini gue bisa jadi sarjana hukum. Jadi buat gue itu adalah suatu pembelajaran yang mendewasakan diri gue gitu, dan semua orang tuh mengalami hal itu. Maksudnya ya pasang surut kehidupan itu orang mengalami itu kan. Jadi buat gue itu hal-hal yang wajar aja, dan gue juga ya thanks Lord gitu, karena rentetan peristiwa itu gue jadi kuat, gue jadi lebih wise, gue jadi lebih bisa lebih bisa menerima apa sih keadaan gue, kekurangan gue gitu ya. Dan gue juga ya seperti tadi yang gue bilang ya, terima kasih juga sama kawan-kawan pers yang bikin berita, walaupun ada yang jelek ada yang tidak, tapi itu bikin gue eksis loh. Ya kan, bikin gue jadi eksis walaupun gue nggak punya siapa-siapa, nggak punya karya apa-apa gitu. Dan gue terima kasih juga buat keluarga gue dalam keadaan gue dihina misalnya, katanya ya, yang dengan berita miringnya kayak gitu, tapi keluarga gue selalu ada. Untuk para fans Revi lovers juga selalu setia. Pokoknya gue happy deh, I'm the luckiest girl in the world. And sekarang kan kalian bisa lihat gue, maksudnya semakin diinjak gue kan semakin nunjukin tuh ini loh gue, walaupun gue nggak klarifikasi, walaupun gue dulu tertutup ya, diem gitu, tapi nanti tunggu prosesnya, nikmati aja prosesnya. Tapi eksis terus nggak punya karya apa-apa, image-nya kan kurang banget ya. Tapi bodo amat aja gitu. Ya tapi kan gue sih nggak peduli juga. Itu kan ya kalian kan yang butuh berita kan, ya kan? Kalau teman-teman pers kan yang butuh berita. Kalau gue sih sebenarnya udah tidak mencari. Tapi kalau kalian masih butuh berita ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya Revi bisa beretitude yang lebih baik agar para kawan-kawan pers juga bisa bikin berita yang baik. Dan mudah-mudahan juga kita bisa berkomunikasi, ini boleh nggak naik, ini boleh nggak di go public nih gitu. Jadi biar kita sama-sama berkesinambungan gitu. Gitu. Oke, cukup gitu. Oke, sayang, terima kasih.